Good news guys, bahan bakar ajaib akhirnya tiba di Indonesia. Turun dari langit, lebih tepatnya di kota Jonggol. Nah, bahan bakar ini kabarnya luar biasa hebat. Karena dia udah irit, ramah lingkungan, dan yang lebih hebat lagi katanya lebih canggih dibandingkan Pertamax Turbo. Gila, apalagi ya, ini adalah produk asli karya anak bangsa. Ya nggak salah lagi guys, kita hari ini bakal membahas Bobby Boss, bahan bakar yang lagi viral itu. So buat lu yang penasaran gimana sih tanggapan gua, tanggapannya Benix terkait Bobby Boss, jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi kemarin viral nih guys, muncul BBM baru, bahan bakar minyak baru namanya Bobby Boss. RON-nya 98, diklaim dari nabati alias dari tanaman-tanaman, dari tumbuhan. Dan dia kabarnya hampir nol loh emisinya alias rendah emisi. Nah begitu hebatnya dan begitu hebohnya Bobby Boss ini, sampai ya gubernur favorit kita semua, gubernur KDM itu sampai datang ke lokasi dan dia sudah membuktikan sendiri kehebatannya Bobby Boss. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ya soal si Bobby Boss sama KDM, kita cek dulu sih sebetulnya Bobby Boss ini apa, siapa yang bikin. Jadi kabarnya ya katanya yang bikin itu namanya Ikas, dia pernah kuliah sarjana hukum nih, Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo angkatan 2001. Nah dia udah mulai bikin riset tentang energi terbarukan ya, itu di tahun 2007 nih kabarnya. Dan dia butuh waktu sekitar 8 tahun, akhirnya yang membuat penemuan yang luar biasa, kompor tenaga pulsa guys. Wah hebat banget. Kalau zaman dulu orang di Indonesia masak kompor tuh pakai tenaga kayu bakar, minyak tanah, terus pindah ke gas LPG untuk memperkaya Charlie Chaplin and the gang gitu kan. Tapi ternyata LPG-nya kan impor. Nah pemuda ini betul-betul punya rasa nasionalis yang luar biasa. Dia tidak mau melihat Indonesia impor terus-terusan gas LPG. Sehingga akhirnya dia menciptakan penemuan yang revolusioner, kompor tenaga pulsa. Jadi kompor ini hebat banget. Dia nggak perlu kayu bakar, dia nggak butuh minyak tanah, dia nggak butuh gas LPG, tapi dia cuma butuh colokan PLN. Nah jadi kalau lu mau masak, lu beli pulsa dulu, token listrik PLN. Hebat banget, kapan lagi lu bisa lihat sebuah penemuan yang ajaib luar biasa, masak pakai tenaga pulsa guys. Cuma di Indonesia, betul-betul luar biasa penemuan ini ya. Gue betul-betul ketika ngeliat ini dia harusnya mendapatkan hadiah Nobel loh. Bisa-bisanya menciptakan kompor tenaga pulsa. Tapi ya udahlah, itulah hebatnya orang Indonesia. Banyak karya-karya rakyat Indonesia itu yang sebetulnya luar biasa hebat, tapi nggak ketahuan aja. Besok gue juga lagi nungguin mobil tenaga pulsa guys. Kalau gue baru dapat kabar katanya akan ada penemu dari Indonesia juga akan menciptakan mobil tenaga pulsa. Ini sangat revolusioner loh. 5 tahun lagi kabarnya mobil tenaga pulsa bakal turun di Cianjur. Dunia bakal heboh tuh guys. Terus apa? Apakah cuma berhenti sampai di kompor tenaga pulsa guys? Enggak. Ternyata dia betul-betul berpikir gimana caranya Indonesia ini bebas dari ketergantungan energi impor. Indonesia ini kan goalnya swasembada energi. Kita punya kedaulatan energi. Dan untung sekali ada pemuda seperti Bobby Boss ini karena dia akhirnya menciptakan energi baru yang namanya bahan bakar Bobby Boss. Nah bahan bakar Bobby Boss ini hebat banget guys. Yang pertama ya dia berasal dari tumbuhan. Jadi dia bukan berasal dari fosil dinosaurus di Timur Tengah ngebor ke dalam, enggak. Ini tumbuhan namanya tumbuh di atas tanah. Nah menurut dia konsep ini sejalan dengan agenda kita yang mau ketahanan energi. Nah ketahanan energi kan kita juga butuh ketahanan pangan. Nah kenapa nggak dikombin jadi satu aja? Ketahanan N-Pang, ketahanan energi dan pangan. Nah hebat nih Bobby Boss ini nih. Makanya gue salut lah ada penemu-penemu seperti ini. Terus yang kedua apa? Karena bahan bakarnya berasal dari lingkungan ya, Bobby Boss ini diklaim ramah lingkungan. Bahkan RON-nya mendekati RON 98. Lu bayangin aja ya, canggih banget bahan bakar ini sampai dia kabarnya udah riset lebih dari 1 dekade guys. Ini artinya lu kalau punya anak SD kelas 6, lu bikin riset sampai dia kuliah juga gak kelar-kelar risetnya. 10 tahun dia riset. Ini bener-bener dedikasi yang luar biasa loh. Gue gak pernah lihat orang betul-betul mendedikasikan jiwa raganya. Jadi kalau punya anak SD, SMP, SMA, kuliah, dia gak pernah lihat tuh batang hidungnya. Tahu-tahu udah kuliah aja anaknya. 10 tahun hasil risetnya, akhirnya dia berhasil menciptakan bahan bakar yang sepertiga lebih murah dibandingkan Pertamax Turbo. Jadi udah bahan bakarnya lebih canggih, lebih hemat, lebih ramah lingkungan, dan lebih murah dibandingkan Pertamax Turbo. Nah saking hebohnya juga ya Bobby Boss ini sampai datang loh banyak anggota DPR, pejabat-pejabat untuk melihat kecanggihan dan kehebatannya Bobby Boss ini. Nah FYI aja nih guys, lu tau gak harga Pertamax Turbo sekarang itu 13.100. Nah kalau dia bisa menciptakan bahan bakar yang sama kualitasnya dengan Pertamax Turbo, tapi sepertiga lebih murah, berarti kan setara sepertiga dari 13.100 itu sekitar 4.300-an ya. Jadi 13.100 dikurang 4.300 itu setara dengan 8.700 rupiah. Kapan lagi lu bisa beli barang seharga 8.700 rupiah? Lebih murah dibandingkan Pertalite yang harganya 10.000. Jadi lu dengan duit 8.700 perak bisa dapat barang bensin kualitas Pertamax Turbo.
Wes canggih banget ini guys. Ini harus dapat hadiah Nobel nih untuk perdamaian dunia nih si Bobby Boss ini. Kenapa dapat Nobel perdamaian dunia Pak? Bukan Nobel untuk penemuan fisika atau chemistry. Ya karena energi itu suka jadi alasan negara-negara saling berperang guys. Makanya Bobby Boss ini gue yakin bisa mendapat penghargaan Nobel nih. Karena dia menciptakan perdamaian dunia, orang gak perlu lagi saling perang untuk memperebutkan minyak bumi. Dan lebih canggih lagi, Bobby Boss ini diklaim sudah mendapatkan paten. Jadi lu baca nih beritanya. Bobby Boss sudah lahir, sudah 1 tahun ini Bobby Boss dipatenkan. Inovasinya, mereknya, dan sudah mendapatkan sertifikasi dari Lemigas. Nah ini gak main-main guys, karena Lemigas ini lembaga resmi negara, ini balai besar lah untuk menguji minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. Nah Bobby Boss ini ngeklaim, kalau lu baca di artikel ini, dia ngeklaim dia udah dapat paten, inovasinya, mereknya, bahkan sudah dapatkan sertifikasi dari Lemigas. Berarti hebat banget dia nih. Gue yakin Shell hari ini ketakutan guys. Shell ketakutan, Chevron ketakutan, British Petroleum, BP gue yakin terkencing-kencing hari ini mendengarkan berita karya anak bangsa berhasil menciptakan bensin yang jauh lebih bagus dibandingkan bensin buatan mereka. Ini benar-benar harus dilindungin guys. Apalagi ya, katanya ini bisa sangat hemat banget loh. Dia nggak boros. Lu bayangin, klaimnya 1 liter bahan bakar diesel ya, solar itu kan kalau lu pakai Fortuner itu bisa 1:10. Itu aja dianggap hemat. Nah kalau pakai Bobby Boss, lu lihat ini, 1 liter itu bisa 14 kilometer. Artinya 40% lebih jauh. Waduh, ini BYD juga bisa bangkrut guys. Kalau semua mobil tambah hemat, gue yakin mobil listrik udah nggak laku lagi. Padahal kan orang pakai mobil listrik biar tambah hemat beli bensinnya. Gua juga merasakan itu, jauh lebih hemat lah, hemat 80% bensin gua tiap bulan sejak ganti ke mobil listrik. Nah sekarang mobil listrik pasti ketakutan dengan adanya Bobby Boss ini guys. Karena ya lu bayangin, ini betul-betul inovasi yang luar biasa, udah lebih hemat, lebih murah, bisa lebih jauh jaraknya, RON-nya juga tinggi, dan kabarnya udah sampai dapat sertifikasi lu dari Lemigas. Tapi apa iya betul? Apa betul dia udah dapat sertifikasi? Apa betul dia udah dapat patennya? Setahu gua gak gampang. Lu kalau mau pakai paten itu prosesnya bertahun-tahun loh, diuji sebelum akhirnya produk finalnya bisa lu rilis ke publik. Tapi kita cek aja lah. Karena kan kita ini orang yang harus realistis ya berpikir. Kita senang kalau ada karya anak bangsa itu berhasil membangkrutkan Shell, Chevron, British Petroleum, and the gang lah. Kita happy karya anak bangsa gitu loh. Tapi jujur aja, gue udah bertahun-tahun nih baca jurnal internasional, gak pernah ada gue lihat Bobby Boss hasil risetnya di sebelah mana ya. Karena kalau lu mau dapetin paten pasti ada jurnal saintifiknya. Hari ini gak ada. Terus yang kedua katanya dapat dari nabati, BBM nabati. Ya gue pertanyaan gue simple. Lu olahnya di mana? Bahan bakunya dari apa? Sampai hari ini pun gak dibuka. Apakah dari tebu, dari jagung, dari singkong, dari sekam, jangan-jangan dari batu bata, atau jangan-jangan dari pom bensin Pertamina terdekat pun kita nggak tahu. Terus pabrik pengolahannya di mana? Karena jujur aja ya, lu kalau misalkan mau rubah minyak nabati, kita ambil contoh sawit, lu cuma ada 2 jalur. Lu mau jadi biosolar atau jadi bioetanol. Biosolar dipakai mesin diesel, bioetanol untuk jadi mesin bensin. Kita ambil contoh misalkan dia bilang, iya ini pabriknya ada di Kalimantan, bawanya ke Jonggol. Ya oke lah pakai logika seperti itu. Pertanyaan gue adalah, lu mau bikin solar dari jalur minyak sawit atau dari jalur minyak goreng karena bahan baku nabati, itu banyak banget proses yang lo harus lewatin. Mereka harus dimurnikan, mereka harus difilter, mereka harus melewati proses esterifikasi, mereka harus dicuci sabunnya karena ada bahan sabun di situ. Saponification namanya. Kalau lu nggak bersihin itu, mesin lu bisa rusak, berlendir. Pertanyaan gua, dengan rantai produksi yang cukup panjang itu, mana fasilitas produksinya? Gua nggak tahu. Di mana? Nggak tahu. Gua nggak pernah lihat. Jujur aja, di mana barangnya? Bisa aja jadi Bobby Boss ini barang dari planet Mars. Jangan-jangan ini teknologi alien guys. Karena gue gak pernah lihat pabriknya ada di mana. Tapi ya sudahlah, kita harus positive thinking guys. Kita gak pernah lihat jurnalnya, kita gak tahu bahan bakunya apa, kita gak tahu juga pabriknya ada di mana buat mengolah itu, pembersihannya dan lain sebagainya. Pilihan terakhir adalah ini turun dari planet Mars. Karena kalau dia bilang, oh kalau gitu bukan dari Kalimantan Pak Benny, jangan-jangan memang asli dari sana. Kalau dari Kalimantan kan kemungkinan besar alahnya ke biosolar. Berarti dia jangan memang asli dari sana. Oke, berarti lu ambil jalur bioetanol. Kalau lu ambil jalur bioetanol lu bisa ambil dari bahan baku yang bersifat manis. Jadi bisa jagung, bisa tebu, bisa singkong, patinya dikonvert jadi glukosa, jadi manis kan, itu bisa lu fermentasi. Jadi lu butuh mesin untuk fermentasi. Fermentasi lu butuh yeast, lu butuh bakteri untuk lakukan fermentasi. Pertanyaannya, bentar guys, sebelum kita lanjut videonya. Halo goodies guys, teman-teman investor, Benix Investor Summit 2025 akan segera diselenggarakan di bulan Desember 2025 di Swiss Bell Solo. Jadi buat teman-teman yang pengen segera diskusi, ketemu dan interaksi langsung ya, karena kita bakal membahas 3 sektor penting. Yang pertama terkait
energi, yang kedua terkait bisnis logistik, dan yang ketiga ada sektor spesial nih dengan pembicara yang spesial juga karena ya cuannya gede banget nih guys. Nah buat lo yang penasaran dan pengen segera ikutan di event acara offline spesial Benix, cuma ada 1 tahun sekali yang namanya Benix Investor Summit 2025. Yuk segera daftar sekarang juga nih sebelum terlambat. Dan ingat kursinya juga terbatas karena cuma ada 50 kursi guys. Total kursi yang kita sediakan. Ikut di sini sangat happy lah ya. Jadi banyak sekali membuka wawasan baru, terutama banyak bocoran-bocoran mengenai kebijakan maupun emiten yang akan terbang selanjutnya. Jadi puas sekali sih dengan ini. Kalau tahu Pak Ben di YouTube sendiri kan lebih pinggir jurang, ini lebih pinggir lagi lah ini. Mengikuti Benix Investor Summit ini setelah 2 kali, saya mendapatkan manfaat bahwa kalau kita bisa memahami fundamental atas perusahaan dan forecast untuk perusahaan kedepannya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dan itu yang saya rasakan selama setahun ini. Dan saya harapin kalau untuk Benix Investor Summit 2025 diadakan, saya pasti akan ikut lagi. Salam cuan. So, siapa cepat dia dapat. Sampai ketemu di Solo ya guys, bulan Desember 2025. Benix Investor Summit 2025 segera datang lagi. Segera daftarkan dirimu sekarang juga sebelum terlambat. Ingat, ini acara eksklusif yang kita selenggarakan private dan sangat intim. Kita bisa berinteraksi full nih selama 24 jam. Karena acaranya diselenggarakan selama 2 hari, dari hari Sabtu sampai hari Minggu, dari jam 9 pagi sampai malam. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Solo guys. Bye-bye. Pertanyaannya, di mana lu punya fasilitas produksi untuk melakukan fermentasi skala besar seperti itu? Pertanyaannya, di mana lu dapatkan yeastnya, bakteri yang bisa memfermentasi sampai menghasilkan bahan bakar RON 98 itu? Gue juga bertanya-tanya, jangan-jangan yang dibikin bukan bioetanol, jangan-jangan butanol. Tapi udah begitu banyak pertanyaan dan misteri di sini. Tapi satu hal yang udah pasti lah, gue pun gak yakin harganya bisa cuma 8.000 perak guys. Lebih murah dibandingkan Pertamax Turbo. Karena tadi ya, secara spek itu udah pasti melewati begitu banyak proses. Tadi yang gue bilang esterification, pembersihan, filtrasi, distilasi, polimerisasi, dan lain-lain banyak banget lah. Kalau lu mau bikin dari minyak nabati. Dan udah pasti itu lebih mahal dibandingkan lu ngebor ke bawah ambil minyak bumi dari fosil dinosaurus. Nggak perlu pakai proses yang sebegitu ribet. Jadi gue yakin ya, karena gue sendiri pelaku usaha yang merubah minyak goreng bekas, minyak jelantah, minyak goreng beneran juga menjadi solar. Karena waktu itu kita ada krisis tuh solar di Kalimantan. Akibatnya kita terpaksa bikin solar sendiri dari minyak sawit. Ya kita udah hitung-hitung sehebat-hebatnya kita, biaya produksinya aja, bukan jualan ya, biaya produksinya aja bisa Rp15.000 per liter. Nah kalau cukup-cukup ada orang bisa bikin dengan harga Rp8.000 per liter, gue mempertanyakan either kewarasannya, atau yang kedua gue mempertanyakan sumbernya dari mana, bahan bakunya di mana, pabrik lu seperti apa lu dapat kredit dengan bunga minus 3% sehingga bisa bikin fasilitas pabrik yang begitu efisien dan murah? Gua rasa enggak. Dan kalau dibilang bisa lebih hemat juga dan jaraknya lebih jauh jarak tempuhnya, gua rasa juga enggak. Karena kepadatan energi dari bahan bakar berbasis nabati itu beda dengan yang fosil. Fosil itu padat, energi dense. Tapi kalau bahan baku nabati, dia kalorinya itu enggak sepadat, enggak sesolid bahan baku dari fosil. Jadi ketika lu dalam jumlah yang sama, 1 liter yang sama, lu bakar itu api, udah pasti energi yang dihasilkan lebih besar yang dari fosil. Well anyway kita bikin kok hitung-hitungannya, udah jelas lah ya. Gue gak mau bikin pakai hitung-hitungan kalau lu bikin biosolar, kalau udah pasti gak masuk akal. Gue udah hitung paling hemat itu lu bisa bikin 15.000 per liter. Biaya produksi doang lo, bukan jualan lo. Jualan bisa jadi 20.000 lebih. Namanya juga energi hijau, lebih mahal dibandingkan energi fosil. Nah kita hitung aja, seandainya lu berkata ini basisnya etanol pak, karena banyak di Jawa Barat, tebu, singkong, jagung. Enggak bro, enggak. Pertama-tama yang singkong paling banyak di Indonesia bukan di Jonggol ya, tapi adanya di Lampung. Kalau lu bilang basisnya tebu paling banyak juga bukan di Jonggol tapi di Jawa Timur. Tapi ya sudahlah, kita anggap semua orang Indonesia ini bodoh kan. Jadi kita anggap oke, di Jawa Barat mungkin ada Tasikmalaya, ada Cianjur, jangan-jangan bahan baku lu dari beras ya, beras difermentasi jadi bioetanol. Oke kita hitung. Pertama kita hitung bahan baku berasnya. Sekarang beras harganya sekitar Rp60.000 guys per 5 liter. Nah karena gue baik hati ya buat Bobby Boss ini, gue bikin berasnya itu harganya cuma Rp10.000 per kilonya. Nah 1 kilo beras itu kalau lu bikin jadi etanol itu cuma bisa dapat 60% doang. Jadi ada penyusutan, ada yang hilang karena yang lu rubah kan jadi sakarida itu kan gulanya itu. So 1 kilogram beras itu bisa jadi 0,6 liter bioetanol. Nah kalau 1 kilogram beras harganya Rp10.000 dan itu cuma jadinya 0,6 liter bioetanol, kalau lu butuh 1 liter bioetanol berarti lu harus belanja beras itu setara Rp16.000
beras. Artinya nggak cukup cuman 1 kilo beras. Lu harus belanja 1,6 kilo beras. Oke, itu doang belum? Belum, ada lagi. Itu masih biaya berasnya ya. Belanja berasnya lu aja udah habis Rp16.000 untuk jadi 1 liter bioetanol. Abis itu lu habis biaya lagi nih buat biaya pemrosesan, distilasi. Itu sekitar Rp5.000 per liter. Abis itu lu keluar lagi biaya nih buat logistik, buat amortisasi. Itu aja udah sekitar Rp1.000 per liter. Kalau lu jumlahin Rp1.000 biaya logistik, Rp5.000 biaya distilasi, itu udah 6.000. Tambah lagi Rp16.000 buat belanja berasnya. Total lu udah habis 22.000 guys per liter. Jadi masuk akal nggak? Menurut gua nggak. Oke, berarti bukan beras pak. Oke, sawit bukan, beras bukan. Sekarang apa? Tebu, gula. Oke, kita tes walaupun lu bukan di Jawa Timur. Gua percaya aja deh di Jonggol surganya tebu. Enggak guys, banyak gunung, lu tahu ya di Lampung itu ada Gunung Madu, ada Sungai Budi, ada Sugar Group. Itu aja udah gede banget gitu loh. Itu merepresentasikan hampir mayoritas produksi tebu di Indonesia. Tapi lu pilih bikin pabrik di Jonggol, ya udah gue percaya lah. Dan kita hitung sekarang kalau lu bikinnya dari tebu ya. Pertama berarti lu harus belanja gulanya atau tebunya. Harganya sekitar 5.000 per kilo. Terus lu harus rendem nih gulanya ini. Rendemannya itu sekitar 50% guys. Jadi dari gula itu yang lu bisa convert jadi bioetanol itu 50%. Jadi 1 kilogram gula itu akan menjadi 0,5 liter bioetanol. Yang ketiga, biaya pemrosesan itu ada distilasi, belanja enzim-enzim kimiawi, tenaga, listrik, air. Itu per liternya udah Rp3.000 per liter. Terus ada lagi dong biaya capex, logistik, pajak, dan lain-lain, kita hitung 500 perak per liter. Jadi dari sini kita tinggal hitung aja biaya gulanya. Jadi 1 kilo gula kan cuma bisa jadi 0,5 liter bioetanol. So kalau lu butuhnya 1 liter bioetanol, lu butuh 2 kilogram gula. So 1 kilogram gula harganya 5.000, lu butuh 2, lu udah habis Rp10.000 untuk beli 2 kilo gula yang akan menjadi 1 liter bioetanol. Lu udah habis Rp10.000. Habis itu lakukan biaya pemrosesan Rp3.000 per liter. Jadi tadi gue bilang lu beli enzimnya lah, listriknya, airnya, distilasinya, kita hitung di Rp3.000 per liter. Jadi 10.000, belanja gula 3.000, biaya pemrosesan udah 13.000. Terus abis itu lu keluar lagi biaya buat logistik, amortisasi, kita hitung Rp500 lah per liter. Kalau di total itu Rp13.500 per liter bioetanol. Nah kalau dibilang dia bisa jual itu di harga Rp8.000, mungkin nggak? Jauh banget ya dari Rp8.000 ke Rp13.500. Apalagi tadi yang gue bilang ya, pusat gula itu bukan di Jonggol guys. Ya lu paling hebat lu ambil ya paling dekat dari Jonggol itu dari Lampung. Jadi harusnya biaya logistiknya itu bakal lebih mahal lagi. Tapi ya sudahlah, ini kan karya anak bangsa, kita harus dukung lah 100%. Nah kita lihat aja ya pengumuman resmi pemerintah gimana ya. Nah jadi Kementerian SDM udah bikin pernyataan nih di bisnis.com. Dia bilang apa? Direktur Jenderal Migas Kementerian SDM Laude Sulaiman itu bilang pengujian yang dilakukan kalau dia mau jualan bensin ini, karena ini bensin jenis baru, dia itu harus uji oksidasi, uji mesin, dan uji lain-lainnya yang memakan waktu 8 bulan. Dan dia bilang Bobby Boss ini baru mengajukan uji di laboratorium. Yang artinya kalau dia minta diuji, hasilnya adalah laporan hasil uji, bukan sertifikasi. Jadi diluruskan nih sama SDM bahwa Bobby Boss ini belum disertifikasi. Nah lu baca sendiri di situ, kan lu nggak buta huruf. Jadi artinya kalau ada yang klaim ini barang resmi, sudah disertifikasi, tidak, salah, belum. Dan menurut gua ya aneh juga. Kenapa? Karena sampai detik ini pun gua nggak pernah lihat tuh jurnal yang katanya udah 10 tahun riset mungkin di planet Neptunus. Jadi gue gak bisa ketemu hasilnya seperti apa hasil risetnya. Tapi ya udah, dia klaim dia katanya udah punya paten, udah punya hak cipta, udah punya hak merek. Betul atau tidak? Sekarang era keterbukaan informasi, ayo kita cek. So gue pergi ke Dirjen Kumham, gue melihat di data kekayaan intelektual kita apa betul ada Bobby Boss. Oh ternyata datanya valid. Oh ternyata betul guys. Karena ternyata di bulan Januari 2025, lebih tepatnya di tanggal 17 Januari, memang sudah diajukan buat didaftarkan merek Bobby Boss. Berdasarkan nomor registrasi yang IDM 001372822 dan dia memang sudah terregistrasi di tahun 2025, ini memang resmi Bobby Boss itu sudah terdaftar sebagai merek. Tapi apakah ini artinya sebuah produk yang bonafide, yang terpercaya? Enggak. Daftar merek itu one thing guys. Lu punya produk teknologi tinggi, lu udah terdaftar paten, it's another thing. Semua orang bisa daftar merek, Bobby Boss, Bobby Box, Bobby Man, Bobby Bot, Bobby Jin, Bobby Thor, terserah lah, lu bisa daftar kok merek. Bukan artinya ini produk yang qualified, ini produk yang bagus, ini produk yang asli, ini produk BBM. Enggak, semua orang bisa daftar merek. So, yang paling penting apa? Patennya. So, ketika kita cek di pangkalan data kekayaan intelektual Indonesia dan gue pencet nih Bobby Boss, ternyata tidak ada paten yang terdaftar atas nama Bobby Boss. Ini data resmi nih. Tadi gue udah bilang ada Kementerian SDM udah ngasih data, ternyata enggak. Ini belum tersertifikasi, mereka baru uji lab. Jadi ya belum ada sertifikatnya. Oh,
Jadi pertanyaan. Terus yang kedua, mereka bilang mereka udah dapat paten. Gua belum pernah lihat jurnalnya. Hasil risetnya 10 tahun di planet Neptunus, jadi kita nggak bisa cek. Setelah kita lihat Dirjen Kekayaan Intelektual, apakah ada paten Bobby Boss? Ternyata tidak. Nah ini gue jadi sedih di sini guys. Padahal awal-awal gue udah semangat banget loh, gue mau daftarin mereka loh pemenang hadiah Nobel Perdamaian Dunia ya. Terus mereka harusnya dapat juga penghargaan sebagai pengganti Albert Einstein. Tapi ternyata ketika gue riset, gue bukannya tambah pede, ini produk bersejarah, tetapi gue malah pede kita bakal mengulang sejarah Nikuba guys. Jadi teman-teman yang belum tahu, di tahun 2023 pernah ada kehebohan. Ada orang ngeklaim bisa merubah air jadi bensin. Sama kayak Jepang, ngaku-ngaku aja bisa bikin mobil hidrogen. Sampai detik ini pun kita gak ada lihat mobil hidrogen. Katanya bersih. Sampah. Gak ada tuh orang pakai mobil hidrogen, gak ada. Karena apa? Ya gak scalable. Karena apa? Lebih jorok. Mobil hidrogen tuh jauh lebih kotor dibandingkan mobil bensin sekalipun. Karena proses produksinya menyita energi yang sedemikian besar. Jadi gak worth it buat dikembangkan. Kalau gak hari-hari ini, lu udah lihat itu mobil berceceran di pinggir jalan. Tapi kan enggak. Karena gak efisien. Tipu-tipu aja. Jepang aja bisa tipu-tipu pakai hidrogen. Tipu-tipu. Makanya jangan salah. Kalau orang Indonesia juga berlomba bikin tipu-tipu yang sama dengan project menciptakan air menjadi bensin. Dan makanya gue mau bilang bikin video ini supaya Presiden Prabowo juga gak ketipu ya. Ini betul-betul sadis. Lu tahu ya project merubah air menjadi Batman, bukan merubah air jadi apa sih, energi itu yang katanya sini korbannya banyak. Lu bayangin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta aja sampai ketipu miliaran guys buat beli mesin yang katanya sanggup merubah air menjadi BBM. Bensin, hoax, tipu-tipu. Jangan lu termakan berita palsu seperti itu. Memang banyak pejabat DPR kita yang tolol, banyak kena tipu. Iya, jangankan pejabat DPR atau jangan KDM juga bisa jadi kena tipu nih. Kenapa? Karena sejarah mengajarkan jauh sebelum ada proyek-proyek antariksa dari planet Mars dan Neptunus ini, Indonesia udah pernah kena tipu. Bahkan presiden kita, aduh malunya luar biasa. Tahun 2008 Presiden SBY juga ketipu dengan proyek yang namanya Blue Energy. Yang katanya juga sama ajaibnya juga merubah air jadi bensin. Memang Indonesia ini nggak kehabisan orang gila guys, sama orang goblok itu bertaburan lah di Indonesia ini dengan klaim-klaim yang begitu fantastis. Karena lu bayangkan aja ya, wajar aja kalau lu bisa ketipu karena Universitas Gadjah Mada aja yang sangat terkenal brilian itu menciptakan lulusan presiden itu hampir ketipu karena mereka mau beli mesin yang diklaim sama penciptanya namanya Joko by the way, yang kabarnya bisa menghasilkan listrik. Jadi mesin pembangkit listrik tenaga jin. Untung aja mereka nggak kemakan itu. Tapi Presiden SBY udah kena tipu sih, Blue Energy. Nah gue sih mau kasih tahu aja video ini ya, jangan sampai ya besok kita buka baca koran ada Prabowo kena tipu juga. Hati-hati, makanya sejarah itu selalu berulang guys. Yang aneh-aneh kayak begini, Jepang aja sampai nipu-nipu sampai detik ini, nipu lu semua. Jangan pakai mobil listrik, katanya kotor. Jangan pakai mobil listrik, katanya boros. Lebih bagus pakai mobil hidrogen, teknologi terbaru dari Jepang. Nggak ada. Sama aja kayak Nikuba. Jadi satu aliran ini, Jepang suka tipu-tipu hidrogen dia, ada lagi tipu-tipu tenaga jin, ada lagi tipu-tipu tenaga air, udah sama aja. Yang paling bener apa guys? Kalau lu pengen energi yang hijau, yang ramah lingkungan, yang hemat, jauh lebih hemat. Kalau ini kan cuma hemat sepertiga nih, project Bobby Boss ini. Ini bisa hemat sampai 70% guys. Yaudah lu gak usah tunda-tunda lagi. Segera lu beli mobil listrik. Kenapa? Karena lu pakai mobil listrik, lu bebas ganjil genap. Wis mantap. Lu gak usah lagi beli bensin seumur hidup lu gak usah lagi beli bensin. Kapan lagi lu bisa bebas merdeka dari penjajahan Singapura dan raja-raja Arab? Ini momennya lu ganti mobil lu ke mobil listrik. Jadi nasionalis sedikit kek. Jangan dikit-dikit lu menggadaikan negara lu sendiri. Karena kalau lu naik mobil bensin, negara kita itu menggadaikan rupiah buat beli dolar. Dolarnya dipakai buat beli minyak di luar negeri. Semakin sering lu bakar bensin, semakin lemah rupiah. Gara-gara lu. So lu jadi nasionalis dikit kayak pakai mobil listrik. Udah jauh lebih hemat, jauh lebih bersih, dapat subsidi lagi dari pemerintah. Makanya teman-teman segera dukung petisi Benix ya untuk menggratiskan jalan tol khusus mobil listrik. Jadi buat teman-teman yang setuju mobil listrik gratis masuk jalan tol, mobil listrik bebas ganjil genap, dan yang paling penting supaya diperpanjang insentif mobil listrik ini supaya makin banyak orang yang pakai mobil listrik di Indonesia. So teman-teman tunggu apa lagi? Segera like and subscribe di channel Benix ini dan jangan lupa isi ya petisinya Benix supaya mobil listrik gratis masuk jalan tol tahun 2026, supaya kita bebas dari jajahan Singapura, supaya kita bebas dari jajahan subsidi. Duitnya bisa dipakai buat hal lain yang lebih bermanfaat. Internet gratis, MBG, bikin sekolah baru buat anak-anak kita, beli kapal induk, luncurin satelit komunikasi yang paling canggih, bisa.
kalau kita kurangin subsidi minyak. So mulai sekarang segera ganti mobil kalian ke mobil listrik guys. So gimana guys menurut kalian guys? Ini yang paling penting nih. Menurut lu Bobby Boss ini barang bagus atau barang tipu-tipu guys? Ini sebenarnya real atau tidak real? Karena gue sih tetap aja gue berharap Bobby Boss ini sukses dan berhasil. Kita semua sama-sama pengen Indonesia berdaulat energi. Kita semua sama-sama pengen mengurangi ketergantungan kita sama Singapura. Kita sama-sama pengen sikat tuh mafia-mafia yang ada di Timur Tengah, mafia-mafia bensin kita, mafia-mafia yang dari dulu sampai sekarang sibuk aja bikin kerusuhan di kita biar kita tambah bodoh, tambah sering bikin demo-demo palsu, bahkan ya mereka rela mengadu domba rakyat Indonesia dengan narasi mereka. Sebegitu powerful ya mafia-mafia bensin kita ini loh. Yang memang mau gak mau mereka tercipta karena adanya subsidi. Makanya subsidi bensin harus segera dihapuskan supaya mafia ini banyak yang habis dan hilang dari muka bumi. Dan ini gak bisa terjadi ya kalau Indonesia masih hobinya impor bahan bakar. Ya gue sendiri sih pengennya Bobby Boss ini berhasil dan bener. Nah kalau lu sendiri gimana? Menurut lu Bobby Boss ini real atau tidak real guys? Bener apa enggak sih? Kalau gue sih pesimis guys. Kalau lu gimana? Dan paling penting segera subscribe channel Benix dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.